Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah maqala sampun diwaos sekali Ustaz Mustaqim kelawan syarah al-hikam sing menika kula mencoba ingin mengulang dari keterangan-keterangan tersebut, mugi-mugi menambah kepahaman dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'a. Dan siapa yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lainnya. Maqalah 176 menika Syekh Ibnu Athaillah njelasaken terus Syekh Ibnu Athaillah umpamine kula panjenengan sedaya niki benar-benar cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala, mestine kados kula sampean itu tidak akan mungkin mengutamakan saliyane Gusti. Dan ini suatu sindiran. Termasuk makalah niku sindiran terhadap kula panjenengan sedaya. Selama niki kaya kula sampean niki menjadi seorang salik. Yang mana tujuan seorang salik adalah ingin sampai kepada Allah. Itu tidak akan mungkin akan terjadi lek mboten nenten didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saniki kaya kula sampean ingin mencapai sesuatu. Lek sampean iku mang gak seneng temen. Kira-kira todok. Mboten. Anu ngoten ya. Iku logikae ngoten. Maka umpamine kula sampeyan iki bener-bener seneng ambek apa sing karep dituju. Niku ndadekno semangat lan boten gampang berputus asa. Kula sampeyan iki tergolong insyaallah tergolong orang-orang salik. Sing menika kula sampeyan iki bertujuan niat ingin dekat dan sampai kepada Allah. Iku dasari harus cinta. Lalek wis cinta dasari mesti mboten kira ngutamakno liyane kecuali ngutamakno sing dicintai. Niku mesti niku. Lah makalah niki ndudukaken dadi mengembalikan harus introspeksi diri, ndelok nang awake dhewe-dhewe. Iya rek. Jarine awak iku wong salik. Jarine awak iku pengin nang tutuk cedhek nang Gusti Allah. Lek dasar iku mang dari cinta. Apa awak iku wis cinta nang Gusti Allah. Lek awak iki bener-bener wis cinta nang Gusti Allah, berarti pasti aku dhisikno ngutamakno Gusti Allah timbang saliyane Gusti Allah. Iku sampean takon nang awake dhewe-dhewe. Umpamine kula sampeyan iki wis menyadari sak temene aku iki cinta apa enggak niku sing semprap kula mbek sampeyan. Dan itu dibuktikan, tapi bukti lahiriah itu mboten saged 100%. Mboten saged 100% dibenarkan. Misalnya contoh mawon perintah-perintah Allah pada umum dan khususnya yaitu salat. Lek sampean krungu adzan pas nyambut gawe, ibaratnya ngoten. Sampean iki syariat ya. Sampean dhisikno sembayange apa nutuk nyang penggawean? Ya. Lah iku sampean ukur nang awake dhewe-dhewe. Kalau memang kita masih mendahulukan penggawean, gak mengutamakan panggilan Allah, berarti ya wis iku batas ukuran keyakinan iman dan bukti cinta kula sampeyan nang Gusti. Iku dalam bentuk lahirnya. Apakah itu bisa dibenarkan? Mboten saged dibenarkan 100%. Saniki misale
Setiap kurung adzan berangkat nang ini musola atau masjid. Gunanya memenuhi panggilan itu bukan dikatakan, juga bisa dikatakan pasti orang itu cinta, tidak. Saged ugi yang niku ketika mendengarkan panggilan Allah, dia datang ke masjid bukan karena Allah. Jadi bukti itu belum saged dibuat 100%. Aku teko ono adzan panggilan Allah koyo wong sing menilai bahwa koyo-koyo wong iki mengutamakan panggilannya Gusti, duduk wong iki cinta nang Gusti Allah. Belum tentu kalau bersifat lahiriah. Karena ngoten nggih. Jadi banyak juga sifatnya orang-orang yang menjaga apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah secara lahiriah, itu mboten saged dibuktikan secara 100% benar. Nah, karena yang dikatakan cinta itu bertempat di dalam hati. Panggonane ono ketika dia bekerja, ada panggilan seperti halnya sholat, maka dia menyegerakan. Tapi hatinya nggak ikut berangkat, ikut termasuk goro termasuk. Atine sik ngadep nang saliyane Gusti Allah. Itu tidak bisa dibuat ukuran. Karena hati itu adalah tempatnya cinta dan cinta itu adalah lakunya hati. Maka yang dimaksud hakikatnya di sini. Setiap saat dan waktu. Ini contoh saja. Dia selalu ingat Allah. Hatinya berkeinginan apapun pasti hanya kepada Allah. Melakukan pekerjaan untuk Allah. Dia melakukan ibadah perintah sholat atau yang lain karena Allah. Itu menunjukkan bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia walaupun melakukan ibadah-ibadah syariat, tapi kalau bukan karena Allah, berarti dia tidak mengutamakan Allah, tapi mengutamakan kepada selain. Paham ya? Kemudian selanjutnya, innama hajabal haqqu anka syiddatu qurbihi minka. Sungguhnya yang menghijabmu daripada melihat Allah karena sangat dekatnya Allah kepadamu. Makalah 177 Syekh Ibnu Athaillah niki njelasaken. Sak temene sing menghijab, sing nutupi kula sampean kabeh ningali Gusti Allah itu mboten saged. Krana napa? Krana saking cedheke Gusti. Niki kalau dalam keterangan syariatnya begini. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan lahiriah. Peninggal moto nih ya, lahiriah. Niku ana batas lan ukuran. Gelek ado titik wis gake. Kan ngoten. Gelek cedhek, dicedhekno mana ya tambah gake. Berarti ana ukuran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala min hablil warid, lebih dekat daripada urat. Berarti nang cedheke Gusti Allah sehingga moto iki moto lahiriah iki mboten saged nina. Iki kalau dijelaskan, diterangkan masalah lahiriahnya. Hakikatnya nggak begitu. Di mana hati itu ada keyakinan. Dan keyakinan itulah yang akan mempunyai mata. Yang bisa disebut dengan mata keyakinan. Mata keyakinan karena hati ini sudah meyakini bahwa kita semua ini yang menggerakkan Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Yang menjalankan peredaran darah dalam tubuh Allah. Sel-sel yang dalam tubuh yang menghidupkan Allah. Mata bisa melihat itu karena takdir Allah. Akal bisa berpikir itu karena ketetapan Allah. Saking cedheke ambek awak.
Sehingga bukan lagi dia itu tidak melihat, tapi dia menjadi fana, malikam. Lah saniki kula sampean misalnya contoh poso atau sembahyang. Sampean sembahyang. Awak sampean sing nglakoni, kan ngoten nggih. Lisan iki sing maca bacaan-bacaan. Semuanya itu dugi sinten? Awak sampean teko Gusti Allah, dalam arti Allah yang menciptakan. Mantun ngoten gerakane awak sampean iso nglakoni ngene. Iku ngono ciptane Gusti Allah. Sampean bisa berbicara, saged ngomong, maca doa, maca Fatihah dan sebagainya. Iku ngono ciptane Gusti. Kabeh Gusti Allah. Terus dari sampean sembahyang iku apa nih sembahyang? Sing sembahyang iku sampean ta Gusti Allah? Iki bahasa hakikatnya. Karena keyakinan seperti itu ada dalam hati, sehingga dia tidak nampak Allah Subhanahu wa taala karena menjadi fananya dirinya. Sang cedheke Gusti Allah, paham? Itu dalam pandangan hakikat. Sang cedheke Gusti Allah itu. Krono sampean yakin, tapi sampean nek gak yakin yo gak iso. Makanya yakin itu akan mempunyai mata. Yakin itu mempunyai mata. Maka yakin itu kalau sudah mempunyai mata, maka pandangannya pasti pandangannya keyakinan. Ketika pandangan itu yang dipandang hanya keyakinan, sedangkan orang tersebut mempunyai satu keyakinan bahwa Allah yang menguasainya. Jiwanya dikuasai Allah. Dirinya dikuasai Allah. Hidupnya dikuasai Allah. Matinya dikuasai Allah. Gerakannya dikuasai Allah. Nafasnya dikuasai Allah. Semuanya dikuasai Allah. Maka dia tidak akan mampu melihat Allah. Saking cedheke Gusti. Paham ya? Kemudian makalah selanjutnya, inna mahtajaba li syiddati dhuhurihi wa khafiya 'anil absari li'adami nurihi. Sungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatan. Ini bahasa sedikit agak kebalik ya. Kayak Allah yang terhijab, padahal penglihatan kita. Seandainya makalah ini bahasa artinya diartikan seperti ini, sungguhnya penglihatanmu terhijab melihat Allah. Lah ini tidak bingung. Tapi karena makolahnya di sini menyebutkan sungguhnya terhijabnya Allah. Koyok-koyok Gusti Allah yang terhijab. Tapi lagi terus penglihatanmu ternyata kita yang terhijab untuk melihat Allah. Karena sangat terangnya dan samar dari penglihatan itu karena besarnya sinar cahaya nurnya. Makalah 178 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, sak temene sing nutupi mripat kula sampean sedaya untuk tidak mampu melihat Allah itu krono Gusti Allah itu saking terang cahayanya. Cahayanya saking terang. Lan samar dari penglihatan itu karena besarnya sinar cahaya nur. Saking gedene cahaya nur Allah sehingga mata keyakinan hati kita dalam melihatnya ketok itu gak iso jelas, samar. Artinya ini sing kedua, sing syariat mawon. Secara syariat lahiriah bahwa sak temene moto mripat niki, iki syariat ya. Niku mboten saged ningali karena memang ada ukuran dan batasnya. Ketika kita dicontohkan melihat cahaya seperti cahaya bulan, matahari, cahaya lampu ini misalkan atau matahari pada umumnya. Niki moto niki saking nemene cahaya mengalih kono mendung niki. Kira-kira ulap apa enggak? Ulap. Tambah ketok, tambah ketok. Karena saking terang, itulah batasan mata kita. Iki moto lahiriah dan keterangan-keterangan lahiriah. Sehingga
kita melihat cahaya itu, semakin kita perhatikan, semakin kita melotot melihatnya, maka semakin samar cahaya itu. Sampai lek ndelok sengenge, pas beduk ono mendung, enggak, sampai pendeli. Semakin sampai mendeli, semakin samar matahari itu, semakin gak ketok ngono maksudnya. Paham ya? Ini keterangan lahiriah. Karena apa? Karena saking besarnya cahaya matahari dalam ukuran mata lahiriah ini. Paham ya? Kemudian sekarang yang dimaksud dengan bahasa hakikatnya itu begini. Orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati. Sungguhnya Allah itu yang menerangi, yang mencahayai langit dan bumi. Bahasa ini berarti sebelum kita melihat Allah langsung, itu kita melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melihat Allah, itu pasti melihat cahayanya. Dan itu pernah dibahas tentang Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah agar supaya Allah menampakkan wujudnya. Nah, ternyata Allah memerintahkan untuk naik ke Bukit Tursina. Sampai di sana Allah menampakkan wujudnya dalam keterangan itu. Kemudian Nabi Musa sampai pingsan. Nah, ternyata dalam tafsir termasuk Ibnu Abbas. Itu orang Ibnu Abbas ini termasuk ahli tafsir yang paling hebat lah kata. Paman Nabi itu ya. Kemudian menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu tidak melihat Allah, tapi masih melihat cahaya Allah. Cahaya Allah. Paham ya? Keterangan saya kembalikan kepada syariat. Kalau kula wau sanjang bahwa mata lahiriah ini ketika melihat matahari yang begitu terang, tambah ulap napa mboten? Semakin sampean melihat melotot, semakin samar, semakin gak kayak iki cahaya matahari untuk mata ini, untuk mata keyakinan. Karena sudah tidak mampu tergambar Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang dapat menyamai. Sehingga yakin ya apa menungso nang Gusti Allah dalam bentuk keyakinannya. Hati ini tidak bisa menggambarkan, tidak bisa membayangkan. Ketika hati meyakini bahwa Allah An-Nur yang maha memberikan cahaya. Kan ada di atas Asmaul Husna kan An-Nur ada kan, artinya yang memberikan cahaya. Dia meyakini bahwa cahaya Allah yang begitu besar. Semakin dia yakin ke sana, tidak mampu lagi kondisi hati, kondisi imajinasi untuk membayangkan bahwa begitu besar cahaya Allah. Sehingga bertambahlah pudar, tambahlah samar apa yang dilihat dalam mata keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya dibayang no bisa. Menurut saya dibayang. Karena apa? Saking terang dan saking besarnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh menget. Sekarang kita membahas tentang sifat Allah. Katakan Allah Maha Kuasa. Kuasa pada umumnya gampang. Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ nampak jelas bagi orang-orang yang punya mata keyakinan bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa. Paham ya? Paham napa? Ini sifat Allah. Ketika manusia sudah meyakini bahwa Allah ini benar-benar Maha Kuasa, apa buktinya? Menciptakan langit dan bumi tanpa modal, tanpa bondo, dan tanpa bantuan apapun dan siapapun. Allah nggak langit bumi gak kanjuk tulung sopo-sopo, gak kanjuk ewang sopo-sopo, yo gak perlu modal. Le sampean kula kepingin gawe kursi, sik butuh kayu.
Sampai lek kepingin kate nggawe jemblem sik butuh popo. Lek Gusti Allah nggawe alam semesta semuanya gak butuh bondo. Dan gak butuh emang cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Iku bedane nggih. Nah, di situ Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di dalam keduanya. Di jero langit wis berbagai macam isi langit. Sampai kita tidak mengetahui. Bumi sak macamnya ono. Mulai menungso, jin, kewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Kewan sing model ya apa ono, tumbuh-tumbuhan sing model ya apa ono, menungso sing model apa ya ono. Iku ndudukno ono. Kuasane Gusti Allah. Wosana mboten Gusti Allah. Loh, makanya pandangan seorang yang hatinya penuh dengan keyakinan, maka pasti pandangannya itu pandangan keyakinan. Maka melihat alam ini dengan pandangan keyakinan karena meyakini Allah yang menciptakan, berarti ketok kekuasaane Gusti Allah. Paham ya? Nah, semakin sampai perhatikan golok berbagai macam ciptaan Allah. Macam-macam, semakin sampai ketahui, semakin sampai pahami, tambah ketok nemen kuasane Gusti. Karena begitu besarnya kuasane Gusti Allah, sampai samar, arti samar, sampai nih gak iso bayangno maneh. Kaya apa kuasane Gusti? Paham sampean? Iku lek kuwasa. Kalau cahaya seperti itu tadi, krono saking terangi Gusti Allah, terangnya cahaya Allah dan begitu besarnya cahaya Allah, kayak pedot bisa samar. Jadi karena keagungan dan besarnya cahaya Allah, sehingga gak mampu menungsui sampai kapanpun, walaupun dengan mata keyakinan kita tidak akan bisa menembus dan memahami bagaimana besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham teman-teman? Kemudian makalah selanjutnya, la yakun talabuka tasabbuban bilal ata'i minhu wa yakilla bihkuma fa yakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li idharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. Makalah 179, jangan sampai doa permintaanmu kepada Allah itu engkau jadikan sebagai alat, sebab untuk mencapai pemberian Allah niscaya akan kurang pengertian ma'rifatmu kepada Allah. Tetapi hendaknya doa permintaanmu itu semata-mata menunjukkan kerendahan kehambaanmu dan menunaikan kewajiban terhadap kemuliaan, kebesaran dan kekayaan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah 179 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken, empun sampai kula sampean iki ndonga nang Gusti Allah, terus sing ndonga iki mang ambek Gusti Allah dikabulno. Mari ngono ngomong, iya gara-gara aku ndonga mang Gusti Allah ngabul. Nek bahasa nambani wong gak tak dongakno mang ya. Pun sampai warang. Lek sampai warang ngoten atau duwe songkoan kaya ngono ndudukno, lek sing ndonga iku mang sik kurang makrifat nang Gusti. Berarti sik durung kenal ambek Gusti Allah. Sak temene ndonga yo ge apa? Donga iku bukan suatu alat kita buat alat untuk mencapai tujuan kita yang diberikan, dikabulkan oleh Allah SWT. Bukan itu. Tapi saat temene intine donga iku kanggo ndudukno kerendahan diri kita di hadapan Allah. Wong jale ku rendah nang mboten? Ngelingno nang awak dhewe lek kon iki hamba. Lek kamu tidak punya apa-apa, kalau kamu tidak kuat apa-apa, makanya wong donga sing sak temen-temen donga dan mudah terkabulkan doa itu
ketika orang itu berdoa kepada Allah dalam keadaan pengakuan, perasaan itu gak usah diucapkan, mengakui gak iso apa-apa ya. Aku ki lemah, gak ada kekuatan, gak ada kekuasaan. Gak iso apa-apa pokoke aku ya. Mangkane kowe njaluk tulung ya nang sampean. Sampean sing mau agung, sampean sing mau kuwasa, sampean sing mau kuat. Doa yang seperti itu dengan pengakuan yang sangat dalam, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi intine donga iku. Gusti Allah ngomong donga, "Ud'uni fastajib lakum." Donga aku pasti tak kabulno. Lah lek donga padha ambek donga. Wong hakikate donga itu merendahkan diri. Ngakoni lek awake gak iso. Wong njaluk iku berarti ngakoni lek gak du. Kan ngoten nggih? Itu hakikat doa. Mengakui kerendahan dirinya dan berkewajiban kita untuk mengagungkan dan memuliakan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Tujuane ngoten donga iki. Duduk moro donga iku aku mang lek gak donga ya. Dadine ya apa? Iku termasuk wong iku ndudukno kurang makrifati nang Gusti. Aduh sampai jangan pernah merasa diri kita ini mendoakan. Aduh sampai. Lho sampeyan iki ndongakno lho ya, tapi aja sampai ngrasa ndongak. Karena ketika kita merasa mendoakan, di situ akan muncul seakan-akan Allah mengabulkan iman karena doa kita. Ngerasa apa? Ngerasa butuh. Butuh nak gusuk njale rendah ya Allah. Makanya ada satu doa yang saya ambil di surat Al-Fatihah. Di tengah hati surat Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Maca kaya ngono iku ati iki wis disiki ngakoni lek gak iso apa-apa, lek gak kuat apa-apa, iku baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasti terkabul doanya. Terus njaluk apa sakarepe sampean tapi dengan keadaan kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti terkabul. Iku intine maksude ndonga. Jangan sampai kita mempunyai pengertian bahwa donga iku alat sebagai alat. Aku mang lek gak ndonga ya gak ngejana. Iku lek sik koyo ngono berarti iku duduk wong salik iku. Termasuk wong salah. Duduk salik iku ngono wong salah. Karena masih mengandalkan akunya. Padahal hakikatin donga ngilangno akune, lek donga iku mung sik dibarengi aku, berarti iku duduk wong salik tapi wong salah. Kemudian makalah terakhir, kaifa yakunu talabuka lahiki sababan fi ata'ihi sabiqa. Bagaimanakah mungkin permintaanmu yang datang belakangan itu dapat menjadi sebab pemberian Allah yang telah diputuskan lebih dahulu. Ini penjelasannya makalah. Makalah 180 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken menyambung keterangan makalah 179. Mumpun sampai kula sampean niki bagaimana mungkin ya apa sih? Apa mungkin kaya kula sampean iki njaluk nang Gusti Allah karen-karen ana mburi. Sing saged dadekno sebab pemberiane Gusti Allah. Padahal Gusti Allah wis mutus sadurunge kula sampean lahir. Karena wonten satu ayat mengatakan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitab min qabri an nabraha. Artinya ngeten, boten terjadi satu musibah nang awak kula atau awak sampean atau di bumi ini gak akan terjadi apa-apa
illa fi kitab, kecuali wis dicatet kali Gusti Allah. Ngoten. Min qabli an nabra'ah. Sadurunge Allah nyiptakno kabeh, langit bumi durung diciptakno Allah iku nyatet. Ojo maneh sampean kula sing ngono. Wong langit bumi isih durung ono. Gusti Allah iku wis nyatet. Bakale Mas Didik tahun sakmene usaha madu. Usaha. Iki Mas Didik aja maneh lahir wong bumine sik durung ono, langit durung ono. Bakale tahun sakmene Ustaz Hakim kate oleh duit sak M. Amin. Aja maneh Ustaz Hakim ono. Bumi ini langite durung kok ditetepno ambek Gusti. Bareng pas wayahe Ustaz Hakim digerakno ambek Gusti Allah atine nduk. Njaluk rezeki sing gedene sak. Sing gerakna sapa? Disi andi gerakane atine Ustaz Hakim sing digerakno ambek Gusti Allah. Ambek ketetepane Gusti Allah. Dijarmu di? Moko pun sampai nyongko bahwa gara-gara aku ndonga Gusti Allah ngekei, padahal awake iki sik durung ndonga Gusti Allah wis netep. Mbok ruisin po iki. Kan ngoten nggih. Jadi terus Syekh Ibnu Athaillah ini menjaga. Hikmahnya itu kita diperintahkan untuk menjaga jangan sampai lek kula sampean kabeh iki mungkin ketika mendoakan sesuatu apapun itu bentuknya yang kemudian berhasil ojo sampai bangga. Krana apa? Sadurunge aku ndonga Gusti Allah wis netepno bakal terjadi seperti itu. Lamono kula sampean kabeh mang ndonga terus pas ambek ketetepane Gusti Allah, berarti kula sampean cukup syukur nang Gusti Allah krana duduk sampean iku mang ndadekno ndonga iki alat, tapi sampean didadekno alat ambek Gusti Allah untuk pas menuju kepada takdir yang telah ditentukan di ketetapan kitab lauhid di Lauhil Mahfuz. Mesti sampean syukur. Misalnya contoh ya, contoh mau. Sopo sing jaga? Seger. Tak seger iki wong elek. Ya, kelakuane bejat. Ditetapkan di Lauhil Mahfuz di kitab Allah. Tahun sakmene bakal tobat dadi wong temen. Enggak. Terus ana caritane sebabe gak mungkin wong langsung dadi temen, pasti ana sebab. Sebabe tetepno ambek Gusti Allah maneh. Ustaz Hakim tak tetepno iso nasihati seger sampai wong kita tobat. Sampeyan dadekno alat ambek Gusti Allah, apa ya apa? Dadekno alat ambek Gusti. Terus sampeyan iku ndungane tak seger. Ustaz Hakim ndungane tak seger. Mari nasihati ya Allah. Tak seger iki sampeyan kae hidayah ya Allah. Sampeyan dadekno wong tobat ya Allah sing sampeyan trimo. Terus mari ngono kuwi ketepaan jenenge wis ana usah dulunge mau ditulis kabeh. Iya. Mari ngono, tak seger iki to. Ojo sombong sampean. Krana dongaku seger iki tobat. Ojo ngono. Paham sampean? Justru sampean bersyukur kepada Allah karena sampean dijadikan alat untuk menjadikan sebab daripada seger iku orang-orang yang paham Mas nggih? Kula kinten ngoten mawon makalah dari makalah mudah-mudahan napa sing kula sampaikan diterusaken dan disampaikan oleh Ustaz Mustaqim bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.